Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Seperti yang ada di hadapan kita semua ini ya Sobat Tanduran, kali ini saya akan memberikan pupuk campur aduk yang ada di laboratorium mini saya. Pupuknya itu sangat simpel sekali ya Sobat Tanduran semua, karena pupuk itu mudah didapatkan. Yang pertama ini merupakan air jakaba ya, air sisa dari jakabanya sudah mati lalu saya panen dan sudah berwarna bening seperti itu. Kalau itu adalah bakteri asam laktat ya, dari air cucian beras yang saya simpan cukup lama. Sedangkan yang itu adalah nitrobacter. Dan yang di ember ini adalah merupakan air hujan yang saya simpan sudah beberapa minggu yang lalu ya, karena saya mau membuatkan sebuah tutorial malah belum sempat, makanya airnya mengendap seperti itu. Dan itu juga ada drigen kapasitas 10 liter kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita kira-kira saja ya perbandingan dari bakteri asam laktat, nitrobacter, lalu air jakaba itu sekitar 1 ya. Kita masukkan ke dalam wadahnya dulu. Sebenarnya tidak usah disaring juga tidak masalah ya. Tinggal kita masukkan dulu. Terserah mau masukkan yang mana. Yang ini dulu ya, bakteri asam laktat saya masukkan. Baunya ini sangat luar biasa sekali ya Sobat Tanduran. Ini baunya sangat bisa melekat di kulit, jadinya saya sarankan hati-hati ketika bersentuhan dengan kulit. Nah, lalu kita masukkan dari air jakaba. Ini saya gunakan kurang lebih ya adalah paling 1,5 liter ya. Ini merupakan pupuk yang untuk coba-coba ya, karena kemarin itu saya pernah mempraktekkan dengan nitrobacter, bakteri asam laktat, dan air jakaba. Di sana itu bisa berbuah ya. Itu pohon mangga dan sebelahnya itu pada pohon alpukat. Nanti kita aplikasikan di pohon alpukat. Kalau ada sisa sedikit kita siramkan di pohon mangga. Oke, selanjutnya nitrobacter. Nitrobacter ini sudah cukup lama ya, warnanya pun juga sudah sangat khas. Kalau saya lihat ini kok malah warnanya seperti air kencing ya. Nah, sudah tercampur, lalu kita encerkan lagi dengan ini ya, air hujan. Warnanya pun sudah seperti air jakaba ya, karena sudah saya simpan cukup lama. Sebenarnya tadi itu saya simpan di dalam drigen ini, lalu saya tuangkan dulu di dalam ember biar campuran-campuran yang saya gunakan dari bakteri asam laktat, air jakaba, dan nitrobacter itu bisa dimasukkan terlebih dahulu, baru kita encerkan dengan air hujan ini ya. Kita encerkan sampai embernya penuh. Kita masukkan semua, tidak masalah ya Sobat Tanduran. Perbandingannya sangat mudah sekali, tidak ada spesifikasi khusus kalau bagi saya. Tapi kalau lebih bagus lagi kita aplikasikan terpisah ya. Dan itu harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak mungkin langsung instan dan itu tanaman tahunannya langsung bisa berbuah. Makanya ini kita coba dulu, hari ini kita coba, besok kita coba lagi. Kalau seandainya ini efeknya bagus, paling ini bisa menghemat kita aplikasi ya, karena bisa kita gunakan secara campur-mencampur. Kalau kemarin kan saya gunakan pupuk secara tunggal ya. Jadinya bakteri asam laktat dulu, lalu pertama itu nitrobacter dulu, lalu bakteri asam laktat, lalu jakaba, dan seperti itu. Nah, ini sudah penuh ya, kita tutup. Karena harus saya angkut ke atas sana. Nanti kita jumpa di bagian atas sana ya Sobat Tanduran. Oke Sobat Tanduran, saya sudah di atas ya. Ini sudah saya angkat. Saya istirahat sejenak ya, ini sedikit ngos-ngosan ya Sobat-Sobat Tanduran. Sambil istirahat sejenak saya akan menceritakan di sana. Nah, ini adalah tanaman lengkuas ya Sobat Tanduran, sangat subur sekali. Kemarin itu saya pupuk dengan bakteri asam laktat yang saya cairkan ya, saya encerkan. Saya masukkan ke dalam drum yang di sana, kapasitas 200 liter. Saya siramkan ketika di musim kemarau. Dan inilah hasilnya ketika di musim penghujan. Kemarin juga sempat berhasil ya untuk tanaman ini. Tanaman alpukat ya. Sebelumnya itu sebelum aplikasi sempat berbuah satu biji dan kemarin
itu langsung saya aplikasikan lagi. Malah setelah buahnya itu saya panen, malah pohon ini berbunga kembali, ditandai dengan keluarnya daun-daun baru ya, bermekaran. Kalau kamera saya ini tidak bisa saya besarkan ya, tidak bisa saya besarkan. Kalau saya besarkan nanti takutnya malah jadi blur. Jadi terserah sobat tanduran mau percaya dengan kata-kata saya atau tidak. Yang penting apa yang saya sampaikan itu memang kenyataan seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama ya, kita aplikasikan itu. Saya kira bagi 2 saja ya, nanti saya aplikasikan di pohon mangga juga. Oh ya, sambil sedikit cerita, tadi itu saya aplikasikan sangat mudah sekali, tinggal kita kocorkan seperti ini. Kocorkan langsung di bagian pangkalnya seperti ini ya. Kalau dibilang ini di pangkalnya seperti ini itu tidak ada bagian akar yang bisa menyerap. Saya kira benar ya ungkapan seperti itu. Tetapi dengan kita kocor nitrobakter itu membuat tanah menjadi lebih lembab. Nah, ketika tanah lebih lembab, maka otomatis ya akar-akar yang kecil, akar yang serabut itu pasti akan mencari makanan di sekitarnya. Makanya langsung kita kocorkan lagi dengan pupuk yang lain seperti bakteri asam laktat dari air cucian beras, kita aplikasikan Jakaba, atau kalau sobat-sobat tanduran memiliki pupuk yang lain bisa kita aplikasikan. Yang konon katanya itu jadam ya, jadam itu yang baru naik daun, tapi saya belum bisa mempelajari, jadinya belum bisa saya share di channel ini. Nah, sangat mudah sekali. Ini tinggal separuh, sedikit lagi bisa kita aplikasikan, sangat mudah sekali seperti ini. Wah, tidak repot ya sobat tanduran. Nah, ini tinggal separuh, kita tunggu sejenak. Nah, tadi saya lanjutkan, saya sedikit kelupaan ya. Pertama kali saya panen tanaman alpukat ini, buahnya hanya 1 ya, dan itu cukup kecil. Lalu kemarin setelah saya panen langsung saya aplikasikan dengan bakteri asam laktat, nitrobakter, Jakaba, dan kebetulan langsung berbuah kembali, langsung berbunga. Dan kemarin tuh saya bisa memanen ya kurang lebih ada sekitar 10-an buah ya. Karena ketika berbunga itu langsung dihajar oleh hujan. Ya namanya kalau ada air hujan pasti otomatis satu ya, bunga itu pasti akan rontok. Itu hal yang sangat wajar. Dan alhamdulillahnya bisa bertahan sampai 10 buah kurang lebih ya. Dan rasanya saya kira bagus. Jadinya tanaman ini tidak jadi dipotong. Oke, saya lanjutkan ke bawah ya. Kita nanti akan berjumpa di bawah. Oke, sobat tanduran, saya sudah di bawah ya. Kalau turun itu tidak ngos-ngosan, tetapi kalau saya buatkan video nanti takutnya malah durasi terlalu panjang. Oke, ini tanaman mangga. Kemarin itu konon katanya sudah cukup lama tidak berbuah ya. Kemarin saya aplikasikan dengan bakteri asam laktat, nitrobakter, dan Jakaba. Alhamdulillahnya bisa berbunga. Itu pasti juga salah satu kuasa dari Allah ya, yang memberikan apa yang sudah kita ikhtiarkan itu bisa terwujud ya. Dan semoga saja dengan ikhtiar yang ini hasilnya juga bisa maksimal ya. Bulan kemarin saya sempat melihat ada calon bunga di tanaman ini di sebelah sana, tetapi sepertinya tidak jadi ya. Dan kemarin tuh sempat berbunga dan bisa berbuah, dan bertahan hanya 2 buah saja. Dan rasanya bagi saya itu enak ya, apalagi mangga hasil panen sendiri. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita aplikasikan. Aplikasikan sedikit demi sedikit, pastikan sudah masuk ke dalam tanah baru kita aplikasikan lagi. Jadi tidak usah terburu-buru ya sobat tanduran. Kita aplikasikannya itu sederhana saja, tidak usah langsung kita seperti ini. Kalau seperti ini langsung banyak kan malah meluber atau pergi kemana-mana ya airnya. Jadinya kita pastikan benar-benar masuk di sekitaran perakarannya saja, atau di bagian tengah-tengahnya saja. Dan kemarin tuh sudah coba saya sempat praktekkan ya. Saya buktikan dengan yang di sana ya. Di sana itu ada tanaman mangga dan pohon jeruk juga, yang hanya aplikasi tunggal dengan air Jakaba ya, hanya keluar daun baru ya. Saya kira kemarin itu sempat harusnya berhasil, tetapi berarti memang harus ada cara lain ya. Semoga dengan cara ini nanti hasilnya bisa berkembang, berbunga kembali,
jadinya bisa kita nikmati ya. Walaupun kalau saya lihat sekarang itu bukan musim dari bunga, musim dari mangga, belum musim dari alpukat ya. Tapi ya namanya kita ikhtiar dulu. Nanti kalau sudah ikhtiar, lalu kita kembalikan lagi kepada Allah ya. Semoga bisa menjadi lebih maksimal lagi. Nah, kalau ada yang bilang, oh kok langsung nekat dikocor di bagian batangnya, ya ini memang cara saya. Ada juga cara yang namanya tuh diinfus, jadinya dicari dulu akarnya, lalu diberikan botol. Yang di botol itu sudah ada nutrisinya, itu juga bisa. Tetapi daripada seperti itu ribet ya, karena saya nilainya kan saya ada di bagian lereng ya ini. Lereng di sana sudah cukup jauh, cukup tinggi ya, paling ketinggian sekitar 5 meter. Nah, kalau sempat-sempatnya saya cari, malah nanti bukannya saya ketemu, malah tanaman mangga ini bisa rubuh ya. Jadinya tidak usah repot-repot, saja cari yang termudah. Kalau kita benar-benar ikhtiar, pasti hasilnya juga akan maksimal. Oke, seperti itu dulu ya sobat tanduran. Dan ini belum ada hasilnya, karena memang ini baru prakteknya, aplikasinya saja. Oke, seperti itu. Saya akhiri dulu ya sobat tanduran. Kalau ada pertanyaan, diskusi, silahkan langsung di kolom komentar, atau bisa datang ke sosial media saya. Nanti kalau saya ada waktu luang, pasti akan saya balas. Oke, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.